materi kita lanjutkan yang kemarin, yaitu kesetimbangan ya. Kita kembali ke kesetimbangan. Yang kita bahas sekarang kesetimbangan itu tentang hitungannya. Oke, kesetimbangan itu ada dua hitungannya. Yang pertama dipengaruhi oleh konsentrasi, yaitu Kc. Yang kedua adalah Kp. Kita belajar yang Kc dulu ya. Oke, Kc itu ciri-cirinya gini. Kalau dia ada soal itu diketahui mol sama volume. Diketahui mol dan volume. Itu pasti kita pakainya Kc. Tapi kalau diketahui mol dan tekanan total itu berarti pakainya Kp. Itu ciri-cirinya yang kalian harus ingat dulu. Oke, contoh soal gini. 6 mol NH3 dibiarkan terurai menjadi N2, dibiarkan terurai menjadi N2 dan H2. Oke, N2 dan H2. Oke. NH3 dibiarkan terurai menjadi N2 dan H2. Setelah itu, pada keadaan setimbang terdapat berapa ya? 2 mol N2. 1 mol deh, 1 mol N2. Keadaan setimbang, pada keadaan setimbang KSTB terdapat 2 mol N2. 2 mol aja deh, 2 mol N2. Oke. Yang ditanya, pertanyaan pertama yang ditanya adalah Kc-nya berapa atau harga kesetimbangannya berapa. Yang Kc-nya dulu deh. Derajat ionisasinya, derajat ionisasi. Ionisasi atau alfa. Dalam kurung alfanya. Yang kedua itu yang ditanya harga kesetimbangannya atau Kc-nya. Oke, kita punya soal seperti ini. Diketahui 6 mol NH3 dibiarkan terurai menjadi N2 dan H2. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol N2. Volumenya dibiarkan setimbang itu pada keadaan volumenya 2 liter. Yang ditanya derajat ionisasinya sama Kc-nya. Kalau menemukan soal seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah menyetarakan reaksinya. Berarti NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Oke, setarakan. Di sebelah kanan kita punya N-nya 2, di sebelah kiri N-nya 1 supaya sama berarti dikali 2. Berarti hanya di sini kita punya 2 kali 3, 6. Di sini punya cuman 2, berarti di sini supaya sama dikali 3. Oke, berarti kita punya persamaan reaksinya seperti ini. 2NH3 menjadi N2 dan 3H2. Mula-mula kita punya 6 mol NH3 dibiarkan terurai sehingga terdapat pada keadaan setimbang terdapat 2 mol N2. Oke. Soalnya seperti ini, kalian bikin seperti ini. Kalau pada keadaan setimbang langsung taruhnya di bawah. Mula-mula itu paling atas. Reaksi ini yang nanti dijalankan, yang dibandingkan dengan koefisiennya. Oke, kalau ada soal seperti ini, langkah yang pertama kalian lakukan tadi adalah menyetarakan, setelah itu bikin seperti ini. Kemudian yang kalian jalankan adalah ini, yang keadaan setimbang.
Oke, kita naikkan ke atas. Jadi di sini 2 mol di reaksinya. Oke. Nah, kita bandingkan dengan koefisien ke kiri dan ke kanan. Kita lihat ke kiri. Ke kiri di koefisien 1 dia 2. Berarti kalau di koefisien 2 dia berapa? 1 orang pegang 2 balon. Berarti kalau 2 orang jadi berapa balon? 4. Jadi 4. Oke, 4 mol di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi. 1 orang pegang 2 balon. Berarti kalau 3 orang jadi berapa? 6. Oke, 6 mol di sini. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita lihat yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri atau reaktannya itu kita lihat. Sekarang yang reaktan kita punya mula-mulanya 6 yang bereaksi 4. Berarti sisanya berapa? 6 dikurang 4 berarti 2 mol. Oke, sampai sini paham? Oke, tinggal yang sebelah kiri dia nggak ada mula-mulanya. Oke, yang sebelah sebelah kiri itu dikurang, berarti kalau sebelah kanan itu ditambah. Kalau nggak ada mula-mulanya di sini mula-mulanya kosong semua ya. Berarti dia ditambah 0 ditambah 6 hasilnya berapa? 6. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lihat yang A. Kita jawab yang A. Alfa atau derajat ionisasi. Oke, derajat ionisasi atau alfa itu rumusannya adalah mol reaksi dibagi mol mula-mula. Oke, berarti alfanya di sini berarti alfanya adalah milik NH3 karena yang ada mula-mulanya adalah NH3. Berarti alfa NH3 berapa? Derajat ionisasi NH3 adalah 4, mol reaksinya kan 4, mula-mulanya 6, berarti 4/6 sama dengan berapa? 2/3. Iya, 2/3 atau nanti sederhanakan boleh. Berarti dia 2/3. Oke. Nah, inilah jawaban yang A. Yang B, kalau yang B itu gini. Jawaban yang B, kita lihat. Harga ketetapannya atau KC itu sama dengan kanan pangkat koefisien dibagi kiri pangkat koefisien. Berarti sebelah kanan itu kita punya konsentrasi N2 pangkat 1, koefisien N2 1 kan? Dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Iya, dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Oke. Kita lihat konsentrasi itu adalah mol per liter. Oke. Nah, berarti kita langsung dibagi aja molnya. N2 berapa? N2 kita punya 2 mol. Yang kita lihat adalah yang ini ya, yang bawah. Yang pada keadaan setimbangnya, bukan yang lain-lainnya. Oke. Berarti N2 adalah 2 dibagi volumenya 2 pangkat 1 dikali 6/2 karena H2-nya 6 kan, pangkat 3 dibagi NH3-nya adalah 2/2 pangkat 2. Oke. Kita lihat 2/2 adalah 1.
1 dikali 6 per 2 adalah 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3? 27. Oke, 27 dibagi 2 per 2 pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? 1. Berarti hasilnya KC-nya adalah berapa? 27. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nggak ada masalah. Yang lain? Yang lain gimana? Ada bisa mengerti semua? Paham ini? Yang lainnya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Inilah KC. Kita contoh soal lagi. Coba kalian kerjakan. Di sini ya, saya mau tahu. Coba contoh nomor 2. Contoh 2-nya itu contoh gini. Saya punya 10 mol PCl3. Oke, dibiarkan terurai. Oke, terurai menjadi P dan Cl2. Oke. Pada keadaan setimbang terdapat 4 mol P. Pada keadaan setimbang terdapat 4 mol P. Yang ditanya harga alfanya berapa, yang B-nya yang ditanya harga KC-nya berapa. Volumenya 2 liter. Nah, ayo coba harga alfanya berapa, harga P-nya berapa, KC-nya berapa. Ya, coba dicoba. Oh iya, Pak. Wujudnya diperhatiin nggak sih, Pak? Kalau kalau ketetapan. Oh ya. Oke, untuk KC lupa saya. Untuk KC yang dihitung itu hanya wujud gas, dan wujud liquid. Liquid itu jadinya aqueous. Liquid. Oke, yang dihitung masuk hitungan itu hanya wujud gas dan wujud aqueous. Kalau yang dia wujud solid dan liquid itu nggak masuk hitungan ya. Jadi ini nggak perlu dihitung, nggak perlu dimasukin ke persamaan reaksi kalau wujudnya solid atau liquid. Oke. Nah, ini semuanya gas. Saya punya PCl3 gas dibiarkan terurai menjadi P gas fosfor dan Cl2. Yang ditanya pada keadaan setimbang kita punya 4 mol P. Yang ditanya alfanya dan KC-nya. Berapa alfanya? Yo, siapa yang bisa? Berarti kita punya persamaannya apa? PCl3 dibiarkan terurai menjadi P tambah Cl2. Disetarain. Ayo kita setarakan. Bisa nggak? Di sini Cl-nya 3, di sini Cl-nya 2. Berarti ini tinggal tukar aja. Ini kali 3, ini kali 2. Sama-sama 6 kan? P-nya di sini 2. Berarti di sini kali 2. Oke, mula-mula kita punya berapa? 10. Reaksi sama kesetimbangannya. Oke, pada keadaan setimbang terdapat 4 mol. Oke.
4. Di sini kita punya 4 mol. Oke, berarti naikin dia. Di sini 4. Oke. Koefisien 2 dia 4. Berarti di koefisien 2 sini juga dia 4. Oke, di sini juga 4. Di koefisien 3 berarti berapa? 6, Pak. 6. Yang lain paham nggak? 6 ini dapat dari mana? 3/2 kali 4. Oke, 6. Di sini berarti di sini 6. Di sini berarti 10 kurang 4 adalah 6. Ya. Oke, paham sampai sini? Berarti alfanya berapa? 4/10 dong, Pak. Berarti alfanya adalah 4/10 atau 0,4 atau 2/5 sama. Oke. Oke, sampai sini paham? Ini alfanya yang A. Yang B-nya, KC-nya berapa? KC-nya berapa? KC-nya berarti KC-nya itu sama dengan kanan per kiri pangkat koefisien. Konsentrasi P pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 3 dibagi konsentrasi PCl3 pangkat 2. Oke, P-nya berapa? Volumenya 2. Berarti P-nya kita punya 4/2, Pak. 4/2 pangkat 2. Terus kita punya berapa lagi? Cl2-nya 6/2 pangkat 3. pangkat 3. Dibagi Sama 6/2 pangkat 6/2 2. pangkat 2. 2. Oke, berapa hasilnya? Saya Semoga. dapatnya 2. Berapa? Saya dapatnya 12. 12. Yang lain? Oke, kita lihat di sini. 6/2 pangkat 2. Coret aja sama ini. Sisa kan dia 1. Betul? Iya. 4/2. 4/2 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4. 4 dikali 6/2. 6/2 itu 3. 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 12. Oke, gimana yang lain? Bisa? Siapa yang masih bingung? Bingung, Pak. Bingung di mananya? Iya, bingung di mananya, ayo. Dari Yang mana? Langkah mana? awal Pusing yang bagian 2 CL3 yang itu, Pak. Yang pas langkah awal pengen ngerjain soalnya itu pusing di situ. Ini. Iya. Pas menyetarakannya. Gini caranya menyetarakannya. Ini kan PCl3 nih. Ini saya hapus dulu ya itunya koefisiennya ya. Ini caranya. Ini kan awalnya. Oke, caranya gini. Kalau kalian bingung gini aja. Ini di sini Cl-nya ada berapa? 2. Ada 2. Di sini Cl-nya ada berapa? 3. Kali silang aja. Ini dikali 3, kali silang. Yang 2 ini untuk pengali sini. Tuh. Paham? Paham. Sekarang P-nya di sini jadi berapa? 2 kali 1 jadi berapa? 2. 2. P di sini cuma 1. Berarti ini kali 2. Oke, ada lagi. Bisa sekarang. Saya kadang susah nentuin yang mula-mula sama yang bereaksi, Pak, kalau lihat soal di LKS. Gini. Kalau yang bereaksi, gini, kalau soalnya bentuknya gini. 10 mol PCl3 dibiarkan terurai. Berarti itu adalah mula-mula. Paham?
Ada keadaan setimbang, berarti masuknya di bawah, yaitu K. Paham? Paham, Pak. Oke, contoh soal lagi. Kalau 10 mol PCl3 dibiarkan terurai menjadi P dan Cl2. Yang bereaksi hanya 40%-nya. 40%-nya. Berarti 40% dari 10 berapa? 100. 40% dari 10 berapa? 4. 4. Berarti yang bereaksi cuma berapa? Yang 4. bereaksinya 4. Paham? Itu bentuk soal modifikasinya sih. Gini ya, Septi. Bentuk modifikasi Iya. soal itu hanya bentuk kamu bisa menelaah kata-kata bahasa. Oke? Jadi di dalam kesetimbangan ini sebenarnya nggak susah. Yang susah itu kita mengurai kata-kata itu menjadi rumusan. Kadang Contoh nggak nih. persen sih, Pak. Contoh lagi gini. Saya punya NH3 nih. NH3, oke. Dengan harga alfanya itu 0,2. Volumenya 1 liter. Yang ditanya KC. Ini lebih sederhana lagi soalnya. Soalnya cuma begini doang. NH3 memiliki derajat ionisasi 0,2 dengan volume 1 liter. Berapa harga KC-nya? Bisa nggak? Berarti gini caranya. Kita punya NH3. Oke? NH3 dibiarkan terurai. Berarti menjadi apa? NH3 itu terurai menjadi N2H2. Oke, N2 dan H2. Nah, sini sekarang kita setarain. Ini kali 2, ini kali 3. Nah, oke. Alfanya itu 0,2. 0,2 itu sama dengan berapa? Dalam pecahan Bisa. itu 2/10. Biar yang gampang aja, kamu nggak usah mikir. Oke? Di mana alfa itu adalah reaksi permula-mula. Reaksi permula-mula. Berarti yang mula-mulanya berapa? Mula-mulanya berapa? 10, Iya, Pak. mula-mulanya itu yang di bawah, berarti yang 10. Yang bereaksinya berapa? 2. Reaksinya adalah yang atasnya, berarti 2. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang yang bereaksi pada NH3 di koefisien 2 adalah 2, berarti di koefisien 1 berapa reaksinya? 2 orang pegang 2, berarti kalau 1 orang pegang 1. 1. 2 orang pegang 2, berarti kalau 3 orang pegang 3. 3. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, tinggal dijalanin kan pada keadaan setimbang. 2, 10 kurang 2 adalah 8. Ini 1, ini 3. Berarti harga KC-nya kanan per kiri. Sebelah kanannya kita punya N2 pangkat 1. Iya kan? N2 pangkat 1 dikali H2 pangkat 3 dibagi NH3 pangkat 2. NH3 pangkat 2. Karena dia volumenya 1, berarti nggak usah dibagi ya. Karena dibagi 1 sama kan angkanya. Oke, berarti 1 dikali 3 pangkat 3. 27. Oke, dibagi 8 pangkat 2. Berarti 27 per 64. Paham?
Tuh, Paham, bentuk Pak. soalnya begitu. Ah, Oke, ada contoh soal yang lain? di LKS ya ada, Pak. Ya, yang mana, Septi? Di halaman 49 yang nomor 2 itu dia suruh tentuin apa ukuran tersebut seimbang, Pak. Aduh, halaman berapa? 49. 49. Ntar dulu, saya buka dulu. Nomor? Nomor 2. Yang ditanya, tentukan susunan campuran setelah setimbang. Ya, apakah campuran tersebut seimbang gitu. Oh, apakah Terus campuran tersebut seimbang? Ya pastinya belum. Kan yang ditanya nomor 3-nya itu yang C-nya lihat. Tentukan susunan campuran setelah setimbang. Berarti kan yang A belum seimbang dong. Itu mah nggak usah iya, mikir, safety. enggak, maksudnya kalau misalnya tidak terus ke arah mana itu saya bingung, Pak. Oke, jadi gini. Pertama, kita punya H2 tambah I2 gitu ya. Menjadi 2HI. Nah, pada suhu 458 sama dengan 49. Oh, harga KC. KC-nya 49. 49. Suhunya 458. Oke. 2 mol, di sini kita punya 2 mol, di sini 2 mol, di sini 4 mol. Yang ditanya, suatu ruangan 10 liter. Oke, ini mah udah setimbang, Septi. Lihat, kemarin setimbangan artinya apa? Jumlah mol reaktan sama dengan jumlah mol produk. Produk. Reaktan dan produk dia sama jumlah molnya. Di sini kita lihat ruangannya 10, oke. Yang ditanya pada suatu apakah campuran tersebut seimbang? Sudah pasti seimbang. Kenapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Sudah. Oke, ini jawaban yang A. Yang B. Bila tidak ke arah mana seimbangan akan berlangsung spontan. Oke. Taruh. Oh, ini nggak ada jawaban, Septi. Dia tidak ada kenaikan suhu, tidak ada perubahan konsentrasi. Dia nggak ada. Ini mau di arah mana? Karena nggak ada perubahan yang berlaku. Tekanan nggak ada, perubahan volume juga nggak ada. Ada perubahan volumenya nggak? Nggak ada jawaban. Ini nggak bisa dijawab nomor 2 ya. Nomor 2 ini nggak bisa dijawab ini karena tidak ada perlakuan apapun yang berubah. Suhunya sama nggak? 458. Tetap kan? Volumenya ada perubahan nggak? Orang nggak ada volume awal. Nggak ada volume awal. Ya kan? Tekanannya ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Udah, itu tidak bisa dijawab. Berarti nomor 2 itu nggak bisa dijawab. Itu salah soal ya. Paham, Septi? Dia nggak bisa dijawab itu, Septi. Oke? Paham? Pak. Paham. Ya, Nah, Pak. ada lagi nggak? Yang nomor 5 deh, Pak. Halaman sebaliknya. Nomor 5. Setelah sistem berada keadaan setimbang, terdapat banyaknya mol 2 kali lebih banyak dari mol. Oke, nomor 5. Oke, kita punya
N2 O4 menjadi 2NO2. Oke. Setelah pada keadaan setimbang, oke. N2 ini 2 kali dari ini. Oke, berapa derajatnya? Oke, ini kan tinggal gini doang. Sorry. Ini pada keadaan setimbang ya. Reaksi mula-mula. Yang ditanya alfanya, betul? Iya, Pak. Oke, Septi ini tinggal naikin. Sebelah kiri itu yang naik, sebelah kanan itu yang dijalanin. Koefisien 2 dia 1. Berarti koefisien 1 dia berapa? Koefisien 1, 0,5 kan? 1,2. Di koefisien 2 dia 1. Berarti di koefisien 1 dia 0,5 kan? Iya, Pak. Benar kan? Oke, berarti di mula-mulanya 2 tambah 0,5 berarti 2, 2,5. dah. Alfanya dapat nggak, Septi? Reaksi Alfanya berarti per mula-mula. 0,5 per 2,5 dong. Iya, 0,5 dibagi 2,5. Berapa, Septi? Saya jadi 50 per 2,5. Iya, 5 per 25. Berarti 1/5. 1/5 kan? Iya, Pak. Bener nggak? Saya jadiin apa namanya? 0,2. Desimal kalau saya, Pak. Iya, 0,2. Iya, 0,2. Sama nggak? Berarti jawaban saya benar. Iya. Paham nih? Ini modifikasi soalnya. Oke, yang lain gimana? Saya Ada bertanya? Gimana, Septi? bingungnya karena soal yang pas kata 2 kali banyaknya itu saya agak bingung, Pak, di situ. Oh, jadi gini, 2 kali. Berarti kamu perbandingan aja, kamu kasih angka di sini 2, di sini 1. Kan selesai, Septi. Iya, gampang perbandingan. Nah, iya. Itu kan permainan logika, permainan kata-kata, permainan bahasa. Paham? Paham, Pak. Oke. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham ya? Oke, kalau paham, saya mau tanya ini tugas nih. Tugas itu buat dikerjain sendiri. Nggak usah dikumpulin buat lu latihan aja. Nggak mau ngerjain berarti nanti nggak bisa jawab begitu ulangan. Oke. NH3. Saya punya yang pertama NH3. Alfanya 0,4. Volumenya 2. Yang ditanya KC. Oke. Yang kedua, saya punya sama NH3. Gampang dulu deh. Oke. Terurai menjadi N2 tambah H2. N2 tambah H2. Pada keadaan setimbang, saya punya perbandingan 2 berbanding 1. Oke, pada keadaan setimbang. 2 berbanding 1 antara NH3 sama N2. Volumenya 1 liter. Oke, yang ditanya KC-nya berapa? KC berapa? Alfa berapa? Udah 2 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Tam pusing lagi. Nah, ini kerjain buat latihan di rumah. Oke? Nggak usah dikumpulin. Tapi kalau nanya bener atau enggak? Boleh. Boleh. Oke, japri aja kayak biasa, Septi ya. Ya, Pak. Oke, yang mau nanya nggak usah malu-malu, nanti japri aja. Masa cuma di kelas kalian Septi doang yang nanya. Yang nanya tuh Septi sering nanya tuh. Oke, udah ya. Bisa ya? Ini nanti latihan soal di rumah. Oke? Minggu depan kita belajar KP. Oke? Minggu depan kita belajar KP. Apa itu KP? Kalian pahamin dulu. Oke? Thank you. Terima kasih. Coba
Pimpin doa dulu lah, kita berdoa lah. Bilang belum pernah berdoa nih. Ayo berdoa. Si, mana Sisi? Ada nggak Sisi? Apa Pak? Ya sih, pimpin doa. Ti. Sudah belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kasih Pak. Sisi. Sisi, mana Sisi? Kalau Iya, berdoa Pak. bukan untuk kepercayaan, menurut kepercayaan.